semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Matematika, kelas 10-11. Kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data tunggal. Dengan saya, Kisha Nabil Grisha, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyari Putri dari kelas 10-11 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ali Razika Nabil Falila. Aku dari kelas 10-11, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuzani Keula dari kelas 10-11 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karamel Fakih dari kelas 10-11. Saya dari kelompok 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Pertama, memahami konsep ukuran penyebaran. Kedua, menghitung rentang, range. Ketiga, menghitung kuartil dan jangkauan antar kuartil. Keempat, menghitung simpangan rata-rata. Kelima, menghitung variasi dan simpangan baku. Keenam, menganalisis data dengan ukuran penyebaran. Ketujuh, menyelesaikan soal-soal ukuran penyebaran. Berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan dibahas, yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada jangkauan interkuartil, yang ketiga ada simpangan kuartil, yang keempat ada simpangan rata-rata, yang kelima ada ragam atau variasi, yang terakhir ada simpangan baku. Definisi ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Ukuran ini membantu untuk mengetahui sejauh mana nilai data menyebar dari nilai tengahnya. Berikut adalah rumus dari penyebaran data tunggal. Yang pertama adalah jangkauan, J sama dengan X max dikurang X min, yaitu adalah selisih antara nilai maksimum dalam suatu data. Yang kedua adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu sama dengan hamparan, jadi H sama dengan Q3 dikurangi Q1, yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Yang ketiga, itu ada simpangan kuartil, Qd sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1, yaitu setengah dari jangkauan interkuartil. Yang keempat, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumusnya SR sama dengan 1/n sigma XI dikurang X bar, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak simpangan tiap data terhadap nilai rata-ratanya. Yang kelima, ada ragam variasi, yaitu S kuadrat sama dengan 1/n sigma XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Yang keenam, ada simpangan baku, S sama dengan akar S kuadrat, yaitu ada akar dari hasil si ragam atau variasinya. Oke, untuk penyelesaian yang A, jangkauan, yang pertama itu diurutkan dulu dari terkecil hingga terbesar. Dari data tersebut, kita udah diurutkan dari data terkecil yaitu 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk rumusnya itu J sama dengan X max dikurang X min, jadi masukkan tinggal 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi aku bakal jawab yang jangkauan interkuartil dulu. Buat jangkauan interkuartil, rumusnya kuartil 3 dikurang kuartil 1. Jadi kita cari dulu kuartil 1 sama kuartil 3. Buat bisa dapetin kuartil 1 sama kuartil 3-nya, kita cari dulu kuartil 2-nya atau mediannya dari data tersebut. Nah, kita rutin data tersebut dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kita lihat tengah-tengahnya buat cari mediannya atau kuartil 2-nya. Di sini kuartil 2-nya ada di antara bilangan ke-5 sama bilangan ke-6, yaitu di antara angka 6 sama angka 6. Untuk tahu berapa hasilnya, berarti tinggal 6 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya 6, berarti kuartil 2-nya 6. Terus kita cari tengah-tengah dari bilangan pertama sampai kuartil 2-nya. Di sini tengah-tengah itu ada di antara bilangan ke-2 sama bilangan ke-3. Berarti ada di antara 5 dan 6. Cara nentuinnya sama kayak tadi, tinggal ditambahin lalu dibagi 2. Berarti tinggal 5 tambah 6, 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Kuartil satunya adalah 5,5. Buat kuartil 3-nya, kita cari tengah-tengah dari kuartil 3 sampai bilangan paling terakhir. Di sini kuartil 3-nya ada di antara bilangan ke-8 sama bilangan ke-9. Bilangan ke-8 sama bilangan ke-9 itu 8 dan 9. Caranya sama kayak yang tadi kuartil 1. Berarti tinggal ditambahin 8 tambah 9, 17 dibagi 2. Nah, 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Karena kita udah tahu hasilnya, tinggal kita masukin ke rumusnya. Kuartil 3 tadi 8,5 dikurang kuartil 1-nya 5,5. Hasilnya sama dengan 3. Nah, lanjut penyelesaian C, simpangan kuartil. Rumusnya itu QD sama dengan setengah, Q3 dikurang Q1, tinggal kita masukkan setengah, 8,5 dikurang 5,5 sama dengan setengah dikali 3, hasil akhirnya 1,5. Bagian D, simpangan rata-rata. Jadi untuk kita mencari simpangan rata-rata ini, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Kita harus cari rata-ratanya dulu dari si data dibagi sama banyaknya, total banyaknya data. Gitu. Jadi kita harus hitung dulu banyak datanya ada berapa. Di sini kita dapat banyak datanya ada 10 totalnya. Kita dapetin banyak datanya itu 10. Terus di situ kita tambahin datanya satu persatu. Jadi 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 67. Kita dapat hasilnya 67 dibagi sama total banyak datanya yaitu 10. Jadinya 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. Habis itu kita bisa nih masukin langsung ke dalam rumusnya yaitu SR sama dengan 1/n sigma X1 dikurang X bar. Jadi kita pakai X1 dikurang X bar. Jadi X1 ini diartikan sebagai data keberapa. Jadi data keberapa. Jadi datanya tinggal kita kurangin sama tadi yang kita cari rata-ratanya itu 6,7. Jadi 10 dikurang 6,7
dikurang 6,7 sama dengan 3,3. Terus 6 dikurang 6,7 sama dengan min 0,7. Karena ini dia mutlak, jadi hasilnya selalu positif walaupun hasilnya ini negatif. Jadi min 0,7, jadi hasilnya selalu positif, jadinya 0,7. 7 dikurang 6,7 sama dengan 0,3. 6 kurang 6,7 sama dengan 0,7. 4 dikurang 6,7 sama dengan 2,7. 5 kurang 6,7 sama dengan 1,7. 6 dikurang 6,7 sama dengan 0,7. 6 dikurang 6,7 sama dengan 0,7. 8 dikurang 6,7 sama dengan 1,3. 9 dikurang 6,7 sama dengan 2,3. Nah, hasil tadi yang kita dapetin dari pengurangannya itu hasilnya kita tambahin. Jadi hasilnya kita tambahin dapatlah 14,4. Nah, 14,4 ini kita masukin lagi ke dalam rumusnya. SR sama dengan 1/n. 1/n sigma XI dikurang X bar. Nah, jadi sama dengan 1/n. N ini adalah banyaknya data, jadi 10. 1/n dikali yang tadi kita hitung penjumlahan dikali 14,4. Jadi kita dapat hasilnya 1,44. Ya, selanjutnya cara nentuin ragam atau variasinya. Rumus ragam itu 1/n sigma XI dikurang X bar kuadrat. X bar itu sama dengan rata-rata ya. Sebelumnya kita udah tahu nih kalau di sini rata-ratanya 6,7. Jadi kita udah nggak perlu lagi cari rata-ratanya. Terus kita tinggal cari sigma atau total dari XI dikurang X bar atau rata-ratanya, terus dikuadratin. X itu sama dengan data ya atau bilangannya. Ini bilangannya kita kurangin rata-ratanya atau X barnya, terus itu tuh harus satu-satu. Nah, ini kita hitung dari 10 dikurang 6,7 sama dengan 3,3. 6 dikurang 6,7 0,7. 7 dikurang 6,7 0,3. 6 dikurang 6,7 sama dengan 0,7. 4 dikurang 6,7 sama dengan 2,7. 5 dikurang 6,7 1,7. 6 dikurang 6,7 sama dengan 0,7. 6 dikurang 6,7 sama dengan 0,7. 8 dikurang 6,7 sama dengan 1,3. 9 dikurang 6,7 sama dengan 0,3. Nah, hasilnya itu kita pangkatin juga satu-satu. 3,3 kuadrat sama dengan 10,89. 0,7 kuadrat sama dengan 0,49. 0,3 kuadrat sama dengan 0,09. 0,7 kuadrat sama dengan 0,49. 2,7 kuadrat sama dengan 7,29. 1,7 kuadrat sama dengan 2,89. 0,7 kuadrat sama dengan 0,49. 0,7 kuadrat sama dengan 0,49. 1,3 kuadrat sama dengan 1,69. 2,3 kuadrat sama dengan 5,29. Setelah kita tahu hasilnya berapa, semuanya terus kita jumlahin. Nah, jumlahnya jadi 30,10 atau 30,1. Setelah kita tahu jumlahnya, kita masukin rumusnya. Rumusnya tadi 1/n sigma atau jumlah XI dikurang X bar rata-rata kuadrat. N-nya itu sama dengan jumlah bilangan di data tersebut ada berapa. Nah, di sini jumlahnya ada 10. Terus langsung aja kita masukin. Ini 1/10 dikali jumlahnya tadi 30,1. Jadi hasilnya 3,01. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1 jika ditanyanya simpangan baku. Oke, di sini jadi saya sudah menulis soalnya di buku tulis. Di sini bisa dilihat soalnya, perhatikan data berikut. 10, 6, 7, 6, 4, 5, 6, 6, 8, 9. Tentukan simpangan baku. Ditanyanya jadinya ini S-nya sama dengan berapa ya? Dan untuk rumusnya sendiri kita bisa pakai S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1/n sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar kuadrat. N-nya di sini sudah bisa diketahui yaitu 10, karena di sini N itu adalah jumlah keseluruhan jumlah dari angkanya ada berapa? Yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini N-nya adalah sama dengan 10. Nah, X bar-nya di sini kita belum ketahui itu adalah berapa. Nah, cara mencari X bar adalah angka di sini angka di sini dijumlahkan dan dibagi dengan 10 atau N-nya. Nah, di sini jadi 10 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 9 sama dengan 67 dan dibagi dengan 10 yaitu sama dengan 6,7. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan 1/10 dan XI dikurang X bar terus dikuadratin. Karena SI-nya di sini ada sampai 10 ya kan, karena N-nya di sini 10. Jadi di sini SI-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini semuanya dijumlahkan, dikurangkan dan juga dikuadratkan. Hasilnya adalah 30,1/10. Kan seperti yang bisa dilihat di sini. Sama dengan 3,01 sama dengan diakarkan 3,01 yaitu 1/73. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang soal nomor 2 ketika ditanyanya jangkauan. Di sini saya sudah menulis soalnya di buku tulis. Jadi yang pertama-tama kita akan mencari X max-nya atau nilai maksimumnya, yaitu di sini sudah diketahui yaitu 7 ya kan. Kita tulis dulu. X max sama dengan 7. Oke, dan untuk nilai maksimumnya atau X min-nya kita sudah ketahui juga yaitu adalah 3. Nah, ketika sudah mengetahui dua ini, kita tinggal memasukkan rumusnya yaitu J sama dengan X max dikurang X min, yaitu sama dengan X max-nya adalah 7 dikurang min-nya adalah 3, jadi sama dengan 4.
Nah, lanjut di sini adalah penyelesaian B, jangkauan interkuartil. Nah, langkah pertama kita urutkan dulu dari data yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini 333, 44444, 5555. Setelah itu kita cari Q1 atau kuartil 1. Itu adalah nilai tengah dari setengah data yang paling kecil. Nah, dari data ini Q1-nya adalah 4. Lalu kita cari Q3 atau kuartil 3, yaitu nilai tengah dari setengah data yang paling besar. Dari data ini Q3-nya adalah 6. Nah, rumusnya itu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Tinggal kita masukkan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang bagian C, simpangan kuartil. Rumus dari simpangan kuartil yaitu Qj sama dengan 1/2 Q3 min Q1. Q1 adalah kuartil pertama 25% data, Q3 adalah kuartil ketiga 35% data. Q3 min Q1 disebut dengan jangkauan interkuartil. Diketahui selisih Q3 min Q1 sama dengan 2. Maka simpangan kuartil dihitung dengan Qj sama dengan 1/2 kali 2 sama dengan 2. Bagian C, simpangan rata-rata. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata ini, kita harus cari rata-ratanya dulu. Kita harus cari rata-ratanya dulu, yaitu dengan nilainya ini dikali sama banyaknya siswa. Jadi nilai dikali banyaknya siswa dikali jadi 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5 ditambah 5 kali 6 ditambah 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 3 per 25. 25 ini kita dapat dari hasil banyaknya siswa. Jadi kita banyaknya siswa ini kita jumlahin. Jadi kita jumlahin dapatlah hasilnya 25. Nah, kalau udah hasil perkaliannya udah kita dapat, tinggal kita jumlahin deh. Kita jumlahin, hasilnya dapat 128 dibagi 25 sama dengan 5,12. Jadi kita dapat rata-ratanya itu adalah 5,12. Yang kedua, kita tinggal X dikurang X bar. Jadinya 3 dikurang 5,12 sama dengan 2,12. 4 dikurang 5,12 sama dengan 1,12. 5 dikurang 5,12 sama dengan 0,12. 6 dikurang 5,12 sama dengan 0,88. 7 dikurang 5,12 sama dengan 1,88. Jadi ingat ya guys, karena dia mutlak, jadi hasilnya selalu positif walaupun hasilnya negatif. Selanjutnya yang ketiga itu tinggal kita hasil dari yang kita kurangi dengan rata-rata ini, kita kali dengan banyaknya siswa. Jadi kita kali dengan jumlah banyaknya siswa. Jadi 2,12 dikali 3 tambah 1,12 kali 5 tambah 0,12 kali 6 tambah 0,88 kali 8 ditambah 1,88 dikali 3 dibagi 25 hasil dari jumlah banyaknya siswa. Nah, sama dengan kalau kita lihat hasilnya, kita tambahin 6,36 ditambah 5,6 ditambah 0,72 ditambah 7,04 ditambah 5,64 dibagi 25, kita dapat hasilnya 25,36 dibagi 25 sama dengan 1,0144. Yang bagian E, ragam atau variasi. Jadi ragam atau variasi ini tuh adalah kuadrat dari simpangan rata-rata. Nah, di sini jadi hasil si simpangan rata-rata yang step ini yang aku lingkarin, itu tinggal hasilnya kita kuadratin aja. Jadi tinggal kita kuadratin, jadi jadinya 2,12 dikuadrat 1,12 pangkat 2, 0,12 pangkat 2, 0,88 pangkat 2, 1,88 pangkat 2. Nah, habis itu setelah udah ketemu nih hasil dari kuadratnya, bisa langsung kita kalikan dengan banyak siswa, yaitu 4,4944 dikali 3 ditambah 1,2544 dikali 5 ditambah 0,0144 dikali 6 ditambah 0,7744 kali 8 ditambah 3,5344 dikali 5 dibagi hasil jumlah beasiswa yaitu 25. Jadi sama dengan 13,4832 ditambah 6,272 ditambah 0,0864 ditambah 6,1952 ditambah 10,6032 dibagi 25 sama dengan 36,64 bagi 25 sama dengan hasilnya 1,4656. Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang bagian F, simpangan baku. X1 adalah nilai data ke-1, X sama dengan rata-rata data, M jumlah data, S2 sama dengan varian. Karena nilai varian sudah diketahui atau S2 sama dengan 1,4656, maka simpangan bakunya adalah S sama dengan akar 1,4656 sama dengan 1,2106. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 1,2106, yang artinya rata-rata jarak nilai data terhadap min adalah sekitar 1,2106 satuan. Untuk yang nomor 1, jangkauan interkuartil. Jadi jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas sama kuartil bawah. Jadi yang pertama, kalau
Q1 adalah kuartil bawah, Q2 itu kuartil tengah, Q3 itu kuartil atas. Jadi untuk mencari jangkauan interkuartil itu kita harus mencari nilai tengah, yaitu median. Nah, di sini kita hitung ada berapa banyak datanya. Jadi kita di sini dapat datanya adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada data ada 10. Berarti kita dapat Q1-nya itu di tengah. Jadi di pertengahan 10 sama 12 yaitu 11 sama 12. Jadi 11 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 11,5. Jadi Q1-nya kita dapat 11,5. Q2 kita dapat di antara 12 sama 15 yaitu 13 dan 14. Berarti 13 ditambah 14 dibagi 2 hasilnya sama dengan 13,5. Kuartil 3 yaitu kita dapat di antara 15 dan 17 yaitu 16 dan 17. Sama dengan 16 tambah 17 dibagi 2 sama dengan 16,5. Nah, baru deh kita masukin ke dalam rumus jangkauan interkuartilnya, itu adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi sama dengan Q3-nya kita dapat 16,5 dikurang Q1-nya kita dapat 11,5. Jadi 16,5 dikurang 11,5 sama dengan kita dapat hasilnya 5. Nah lanjut, penyelesaian nomor 2 simpangan kuartil. Untuk rumusnya QD sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Tinggal kita masukkan setengah 16,5 dikurang 11,5 sama dengan setengah dikali 5, hasil akhirnya 2,5. Cara nentuin simpangan rata-ratanya adalah kita harus tahu rumusnya dulu. Rumusnya adalah 1/n sigma xi dikurang x bar atau rata-rata. Nah, di sini kita cari rata-ratanya dulu. Cara nentuin rata-rata, semua datanya kita jumlahin terus dibagi jumlah bilangan di data tersebut. Di sini tinggal kita masukin berarti 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 tambah 16 tambah 17 tambah 17 dibagi 10. Nah, hasilnya 137 per 10 sedang 13,7. Jadi rata-ratanya adalah 13,7. Terus kita lanjut ke sigma atau jumlah dari xi dikurang x bar. Nah, di sini kita udah tahu tadi x barnya rata-ratanya 13,7. Ini kita kurangin datanya satu-satu dikurangin 13,7. Nah, di sini 10 kurang 13,7 sama dengan 3,7. 11 kurang 13,7 sama dengan 2,7. 12,13,7 sama dengan 1,7. 12,13,7 sama dengan 1,7. 13 kurang 13,7 sama dengan 0,7. 14 kurang 13,7 sama dengan 0,3. 15 kurang 13,7 sama dengan 1,3. 16 kurang 13,7 sama dengan 2,3. 17 kurang 13,7 sama dengan 3,3. 17 dikurang 13,7 sama dengan 3,3. Setelah kita tahu hasilnya, kita jumlahin semuanya. Nah, jadinya hasilnya 21. Terus kita lanjut ke rumusnya, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya kan tadi 1/n sigma xi kurang x bar. Jadinya 1 per 10 jumlah bilangan datanya dikali 21 jumlah dari xi kurang x barnya tadi. Nah, jadinya hasilnya 2,1. Terus kita lihat tadi pernyataannya simpangan rata-ratanya katanya 3,1. Berarti pernyataan yang nomor 3 ini salah. Terus kita lanjut ke ragam. Nah, di ragam ini rumusnya 1/n sigma xi dikurang x bar kuadrat. Tadi kan kita udah nyari rata-ratanya. Sekarang kita tinggal lanjut aja ke sigma atau jumlah xi dikurang x bar kuadrat. Kita kurangin satu-satu datanya dikurang rata-rata sama kayak yang simpangan rata-rata tadi. Nah, kita lewatin aja. Terus di sini hasil dari pengurangannya tadi kita pangkatin semuanya. 3,7 kuadrat sama dengan 13,69, 2,7 kuadrat sama dengan 7,29, 1,7 kuadrat sama dengan 2,69, 3,7 kuadrat sama dengan 13,69, 2,7 kuadrat sama dengan 7,29, 1,7 kuadrat sama dengan 2,89, 1,7 kuadrat sama dengan 2,89, 0,7 kuadrat sama dengan 0,49, 0,3 kuadrat sama dengan 0,09, 1,3 kuadrat sama dengan 1,69, 2,3 kuadrat sama dengan 5,29, 3,3 kuadrat sama dengan 10,89, 3,3 kuadrat sama dengan 10,89. Nah, setelah kita udah tahu semua hasil dari datanya tersebut, kita jumlahin hasilnya jadi 56,1. Terus kita masukin ke dalam rumus. Jadinya tadi kan rumusnya 1/n sigma xi kurang x bar kuadrat. Terus jadinya 1 per 10 dikali 56,1, hasilnya 5,61. Terus kita lihat pernyataannya tadi yang nomor 4, ragam atau variasi adalah 5,61. Berarti pernyataan keempat ini benar. Berikut ini adalah latihan soal untuk melatih pemahaman kalian di materi kali ini. Jadi, sekian dan terima kasih.